deh. Itu kayak, ya dari Birada di Membawa pulang di game ini kemenangan, ataukah SMA Xaverius Palembang akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Iya, kira-kira nih, Sandikta menang atau tidak? Ah, kurang semangat Ibu, ini kurang semangat. Mana? Kurang semangat ini dari TP6 juga kira-kira. Sandikta menang atau tidak? Widih. Coba, sabar dulu. Kira-kira SMA Xaverius atau Palembang menang atau tidak? Ah, udah. Itu bukan salah saya lagi ya teman-teman. Saya sudah berusaha ini. Tetap semangat ya Nat ya. Iya. Oke. Gokil memang ibu-ibu terbaik. Iya. Terbaik. Yes. Iya. Iya nih, wah bener nih Nat. Oh lihat tuh ibu. Nat gimana sih? Weh. Ya ampun, gak apa-apa, kamu sih gak usah takut. Iya. Gak apa, warlock Gak usah takut. Gak usah takut. Ah. Kita yang takut pulang Iya. dicegat besok ya kan. Besok jalan ke bandara gimana ya? Iya. Terus gue takut ntar di Bekasi ya kan kita ada bahaya. Tapi ini dia match point untuk SMA Sandikta di Grand Final Best of 5 Series di Liga Esports Nasional Pelajar 2024. Oke, kalau begitu jadi let's go, kita menuju ke Land of Down. Yes, dan saat ini mampukah dari tim SMA Sandikta mampu mendapatkan sebuah kemenangan terakhir mereka? Atau malah justru dari tim Xaverius yang nantinya akan mengembalikan sebuah keadaan tersebut? Karena hingga sejauh ini perjuangan dari tim Sandikta tentunya mampu memberikan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Yap, itu tadi berhasil ya diusir dengan satu lantern flare-nya hingga membuat pergerakan dari Aurora tidak mendapatkan nih satu minion dan itu pun tidak akan membuat dia level 2 juga. Hailstone Blast-nya saya tidak sampai tadi, kenapa? Karena dengan damage yang terus-terusan masuk, tapi sekarang coba lihat ada pergerakan dari Benedetta dan First Blood menjadi milik dari Xaverius satu Palembang. Weh, masih berlanjut? Oke. Ada Revitalize yang memang sudah dibuka juga dan sekarang mereda lagi. Ya, dengan momen tersebut ketika Arlo yang berhasil mendapatkan satu poin elimination tersebut, itu bisa menjadi suatu pertanda yang bagus banget ya. Invasi yang dilakukan Arlo ternyata bisa dimaksimalkan semuanya. Dan melainkan dari itu pun, mereka juga harus berhati-hati karena di sini pula dengan gebrakan yang nantinya bakal bisa diberikan oleh Devan, dia adalah salah satu eksekutor yang mampu controlling untuk satu hero tersebut. Tapi ini dia dari si mid lane. Oke, ada pergerakan lagi tapi high loss-nya masih cukup bebas ya untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Sandikta. Dan di bagian belakang ada pergerakan dari Xbox yang benar-benar diganggu dan Electrify Mist langsung dikeluarkan begitu saja, setidaknya membuat Joy-nya pun masih berhasil untuk bisa mengganggu dan beberapa pemain dari Sandikta ini kesulitan sekali loh. Ya. Dan mau nggak mau untuk Sarukan udah mulai kelihatan di sini. Dan sebenarnya dari tim Xaverius ingin menguasai untuk si Turtle dan akankah ini bisa menjadi sebuah free Turtle sih buat mereka. Karena memang untuk sejauh ini sepertinya dari tim Xaverius sangat mengungguli sekali ya. Dengan perolehan pun. Tapi weh. Oke, satu poin kill lagi dengan satu Turtle. Dan ini pun akan membuat keunggulan dimiliki oleh SMA 1 Xaverius Palembang akan semakin berjaya. Oke. Dan berarti ini Benedettanya harusnya build karena damage ya. Dengan Petrify juga, dengan Lethal Ignition juga yang dibawa. Berarti ya secara durability ini agak sedikit terbatas nih ya untuk Tuan Muda Arka bisa masuk. Dan bahkan cicilan-cicilan dari segi damage yang bisa disumbangkan oleh Zeus God juga ini udah terlalu besar. Dan bahkan SMA Sandikta kali ini kembali, kalau bicara tentang adanya draft, ini mereka akan bersinar di arah mid to the late game dengan membawa kembali Nathan dan juga Xbox. Cuman bisa nggak ya? Bisa nggak ya mereka akan nahan setidaknya ya seminimal mungkin lah kerusakan yang bisa dihasilkan oleh Xaverius atau Palembang. Sampai mereka bisa menemukan dari winning conditionnya atau kalau tidak ya udah Xaverius atau Palembang bisa menutup game ini dengan sangat cepat dengan keunggulan yang baik di awal-awal. Oke, masih cukup aman untuk sejauh ini dari SMA Xaverius atau Palembang karena kita tahu ya biasanya ada sedikit pasif dari orang Indonesia. The power of kepepet biasanya. Yap, the power of kepepet. Ini lagi under banget nih, mereka harus kejar poin dan ya akhirnya mereka akan mencari poin di game ini untuk memperpanjang nyawa mereka. Iya, itu tadi. Itu dia, wave minion ditahan agar wave minion selanjutnya bisa sangat-sangat dekat menuju ke arah Nathan. Dan sekarang ada satu rotasi yang cukup baik pula udah dilakukan lagi oleh Retail. Tapi di tempat yang lain, begitu galak, begitu tertekan pemain-pemain dari Sandikta. Yap, dan juga berarti ini ngelihat dari SMA Xaverius Palembang, wah bakal masuk lagi. Yap.
Itu dia ada pergerakan yang udah langsung dilakukan, tapi Night for Night tadi coba lihat. Ada satu hal dari Benedetta yang membuat dirinya pun masih berhasil selamat. Apa terlalu Guardian tidak connect karena siapapun, tapi Last Insanity bisakah menghasilkan 1 poin kena benar saja. Zeus God menjadi korban di dalam sebuah inisiasi yang mereka lakukan. Yap, dan berarti SMA Sandikta mereka akan harus membiarkan space farming buat patannya sih. Sebagai asuransi di era late game nantinya. Ya, dan dengan posisi tersebut pula kita juga tahu bahwa saya tadi cepet banget ultimate dari Gatotnya juga miss dan itu sangat disayangkan. Dan untuk sejauh ini kita bisa melihat 2 angle vision yang berbeda. Dari sisi Turtle yang otomatis ini bakal menjadi sebuah pertemuan yang Solo kill? Enggak, No? dia rame-rame di tengah. Iya, Tadi rame. kena kipas si Devan. Dan ini menjadi satu kerugian lagi ya. Lagi dan lagi ada kerugian yang didapatkan oleh Sandikta. Dimana sekarang pertempuran akan terus berlanjut. Ada Last Insanity yang udah langsung dikeluarkan juga, tapi dengan Revitalize bisakah mereka bertahan? Karena dengan satu Electrifying Blaze tadi memberikan sebuah nyanyian begitu mematikan, dan mau tidak mau Benedetta harus bisa pergi menjauh dari sebuah kerusakan yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Xaverius satu Palembang. Apa terlalu Guardian langsung dikeluarkan pula, tapi Gatot kaca sendirian. Yap. Dan akhirnya penggunaan untuk priority karena export masih belum menjadi maksimal ya. Karena mungkin tadi case-nya adalah nggak ada yang bisa ngepok ke arah dia. Sedangkan kalau sekarang dia punya ke arah Iritel. Bahkan sekarang juga dari Joy-nya bisa banget untuk langsung targeting menuju ke arah export. Dan mau nggak mau mereka juga harus berhati-hati karena ada 2 player dari tim Xaverius yang udah benar-benar show up nih di sini. Yaitu entah dari Devanya atau mungkin dari Aldogard-nya juga yang bisa memberikan sebuah posisi yang bagus. Invasi yang dilakukan Aldogard juga bagus banget ketika dia melakukan sebuah penculikan satu orang, dan bahkan dari tim Sandikta juga harus berhati-hati dengan posisi tersebut. Oke. Dan ini terlihat ya bagaimana pressure yang diberikan sama SMA Xaverius satu Palembang ini lumayan susah untuk bisa diantisipasi. Apalagi kalau ngelihat dari lane yang bisa dimainin harusnya dengan adanya split push power. Karena dengan adanya Benedetta yang build mungkin ke arah damage, ya akhirnya mau siapapun yang diberikan tugas untuk bisa menghalau dari Benedettanya ini, ya enak. Ya kayak tadi aja Aldo sendirian loh, yang levelnya emang unggul sih secara 2 game yang terjadi. Dan bahkan kali ini dari invasi ke arah Orange Buff akan terjadi. Wah sulit banget sih, coba lihat nyanyiannya. Dan sekarang dari Last Insanity juga udah ke-trigger lagi gitu loh. Sulit banget di kehidupan dari SMA Sandikta. Bedanya sekarang itu dia ada yang ngepok dulu sih. Jadinya nggak bisa yang seleluasa tadi untuk Xbox-nya. Xbox-nya udah tumbang, kalau tadi belum tersentuh sama sekali. Ya, dan emang itu bener banget sih, teori the real of kepepet itu ada ya. Ternyata. Ada kan. Langsung keluar kan dia. Langsung keluar. Oke. Dari si atas. Wah ini wah dipegang banget gak sih early-nya, bahkan di menit yang ke-6 aja sekarang inner turret top lane udah bakal cepat untuk dihancurin. Wah sakit banget itu, hey Nathan-nya tidak akan bisa bertahan dan Nathan menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi lihat dari Zuxinnya siapa yang menjadi korban, tidak ada yang bisa diangkat kembali untuk masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Xaverius. Ya masih aman sejauh ini, 1 poin inner turret daerah tengah masih bisa dipertahankan juga. Dan SMA Sandikta entah apa yang terjadi, kayak mereka benar-benar kebingungan ya untuk menahan dan menanggulangi apa yang dilakukan sama SMA Xaverius satu Palembang ya. Mau kemana aja jadi serba salah karena gapnya udah terasa jauh banget. Ada 7.000 di menit yang ke-7. Ya, dan memang itu terlalu snowballing ya. Bahkan dari sisi gold yang udah diungguli pun, dimana dari tim Xaverius udah jauh mengungguli hampir 5.000 gold. Dan itu udah sangat jauh sekali. Dan mau nggak mau pun dari tim Xaverius di sini benar-benar udah sangat show up sekali. Dan di posisi seperti ini, sebenarnya dari tim Sandikta udah snowballing sih. Oke, ini Pak Pulung lagi deg-degan ya. Deg-degan nih. Deg-degan kenapa? Belakang itu gue gitu. Takut ada invasi ya. Oke, Golden Spatway telah dibentangkan kali ini untuk masuk dalam inner turret. Web, itu dia Patrol Guardian connect karena satu player akan seperti apa lagi akibatnya. Last Insanity langsung dikuakkan ikut saja. Arlon sepertinya bisa menjadi korban di dalam pertempuran, tapi sekarang Xbox-nya pun lejap seketika. Permainan begitu cepat dihasilkan oleh Xaverius satu Palembang. Dan di area belakang kita lihat ada pergerakan dari Zuxin yang masih mencari celah untuk mencari siapa lagi yang ada di dalam rerumputan. Pertukarannya gak adil ya untuk adanya EXP tukar jungler. Walaupun ya masih bisa defense, tapi masalahnya pasif dari base turret di menit ke-8 ini udah ke-trigger. Menandakan ada hal yang tidak baik-baik saja yang dialami sama SMA Sandikta sekarang. Kalau mengintip dari segi itemization, bermodalkan untuk adanya Feeder of Heaven dan Starlium Sight sepertinya masih belum cukup nih untuk bisa mengikis
HP yang dimiliki oleh Hylos dan juga Arlotnya. Dan apalagi yang jadi pertanyaan adalah space-nya untuk delivering damage untuk Nathan sekarang agak sedikit terbatas. Wah ini jaraknya jauh banget ya dari networknya, coba lihat tuh dari goalnya aja. 7.200 kerasa berbanding banget. dengan 5.300-an untuk dari masing-masing marksman-nya. Ya. Ke arah yang lain, aduh. Buset deh. Ini mah kejauhan Banyak jaraknya. banget. Kejauhan ini jaraknya. Kejauhan ya. Oke, bisa dideketin? Gak bisa. Gak bisa ya? Nggak bisa, Kecuali mungkin dari SMA Saveriusnya misplay. Iya. Yang bisa dipunish. Karena sejauh ini ya mereka cukup disiplin juga. Gak terlalu banyak melakukan over-over yang terjadi. Dan menunggu untuk munculnya Lord yang pertama nih. Yes. Sambil nunggunya untuk Lord Camp yang kali ini kita bisa melihat tim Saverius yang udah mulai fokus ke arah Lord Camp. Tentunya ini membuat dari tim SMA Sandito juga akan berpikir panjang. Kalaupun memang dia bakal kontes ke arah Lord. Tapi sedangkan dia harus bisa mendefense untuk sisi high ground base yang tersisa. Karena mau nggak mau mereka juga nggak akan ingin melakukan suatu kesalahan seperti dari tim SMA Saverius sebelumnya kan. Jadi mau nggak mau dimana dari tim SMA Sandita harus bisa mendefense lagi sekuat tenaga dengan adanya wave minion yang sudah mulai berjalan dari 3 laning sekaligus. Oke. Dan juga kayak oke ini sekalinya Benedetta lepas ternyata bisa ditanggulangin dong Yep. ya. Dan akhirnya ngebuang dari Yves yang lebih bermasalah tadi itu menjadi sebuah jawaban juga untuk SMA Saverius. Mereka cukup unggul sekarang udah hampir 10.000 gold lead perbedaan yang terasa sangat-sangat signifikan. Dan Lordnya pun sekarang sudah akan masuk ke dalam teritori defensif yang dimiliki oleh SMA Sandikta di arah tengah. Yap, dan misplay tadi guys, Benedetta di awal game juga ini membuat sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Glorious Pathway udah terlihat, bahkan sekarang ada Electrovana Bloguna untuk bisa menyelamatkan diri dan pertempuran yang kembali terjadi di dalam area defensif yang dimiliki oleh SMA Sandikta dan mereka kehilangan dari Gatot Kaca. Akankah ini benar-benar dibawa menjadi 2 sama dan menuju di babak pada di game yang kelima setelah ini. Oke, tapi kayaknya masih coba untuk kita, tapi Lordnya masuk. Oke, Lordnya masuk belum ada pengawal, pada Slash-nya connect karena 4 player sekaligus dan mereka seperti bersiap untuk bisa menjambangkan kedudukan karena terwipe out lah sudah harusnya pemain-pemain dari Sandikta Bekasi. Wah, dan pada akhirnya tim Saverius yang akhirnya mengamankan kemenangan di game yang ketiga. Dan ini dia panas the Grand Final Best of 5 Series. Semua fasilitas digunakan seada-adanya. Gokil. Gokil ya. Best of 5 benar-benar 5 round dipakai semua ini. Dan Yes. juga akhirnya dari Saverius kayak baru keluarin potensi yang lain gitu loh. Gamenya cepet. Kalau ngeliat dari 3 game awal, itu di atas 15 menit. Dan sekarang ini gamenya hanya Parah banget ini one sided. parah banget. Dan Benedetta yang di concern dari tadi ternyata bisa dibikin gak berkutik sama sekali. 0-3-0. Di menit 1 tadi 1 apa 1.30 itu ada first blood dan itu dari Benedetta gitu loh. Dan juga Benedetta kan sekarang biasanya udah transisi ke arah item-item defense. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi kalau ngelihat dari Tuan Muda Arka ini lebih ke damage, Masih damage. kayaknya ini masih damage tadi. Iya. Soalnya pasti kalkulasinya feelingnya beda. Beh, Pasti itu tim terbaik dari 3070 sekolah yang ada. 3070 3070 kan? tim dari berapa ribu sekolah gitu. Ya. Ya, 3.000. soalnya ada yang timnya Ada yang satu, ada yang timnas, kadang iya, ada iya. tim, yaudah oke Iya. lanjut. Udah mulai capek nih, tapi Iya. udah Ada tim nasi tim ada. timbel. Sampai gua. Jam berapa nih? Fani. Ini jam berapa nih kodam udah mau keluar nih 21.29. Setengah Aman dong. 10. Pas ini. Udah ya. bener. Pas nih. Harus dimusnahkan 2 orang. Pas kita closing, kita langsung closing rolling door kan. Maaf deh, lagi nih Fani. Hilda, Fani. Sakit dada. Bagian drafting ul. Nah, Oke. bagian. Sikat. Oke. Nah ini kontribusi di draft aja dia. Oke. Takut banget. Dikeroyok yang belakang. Ini mereka bisa first pick Yves, jadi kayaknya nggak usah ban Yes. Yves nih buat di sisi blue side dari SMA Sandikta. Karena powerful banget dan menurut aku masih works aja kalau misalkan emang mau diambil di fase pertama. Yep. Dan Atau mereka mungkin juga mereka harusnya bisa lebih respect ke arah Arlotnya sih. Arlotnya Who said bisa there are jadi, no cuman shortcuts in life? rebutan berarti ya. Benar, rebutan. Karena dua-duanya sama-sama Show up. masuk angin, powerful. Saya yang masuk angin. masuk angin. The immortal one chose to Kenapa play tiba-tiba one semua Capek. sama-sama bisa masuk angin? this world. Arlotnya masuk angin. Saya tidak mau, Bu. Saya tidak mau. Kalau masuk angin Anda saja. Kenapa Saya ngajak? maksudnya tadi. Mohon maaf. Ada aja gebrakannya. Biasa, ini 5 game terakhir biasa kayak gini. Capek. Yes. Gak dipelung solo cash. Oke. Band ketiga dari SMA Siap. Sandikta.
Kalau tadi bandnya ke Udah biasa sih. The Battle of Assassin yang akan menutup game The Battle kita of Assassin, di oke. hari ini. Ini dia. Sabar dulu Pak, kan ini Wait, masih in game. sabar. Iya, masih in frame. Saya udah mau manggil Sabar, ke belakang masih nih. in frame, jangan berdiri dulu. Saya sudah mau siap untuk bisa memanggil bagaimana suara-suara yang ada di belakang kita nih ya. Kan semakin semangat lagi nih. Hey! Coba itu. Waduh, sabar dulu ya, sabar ya. Sabar ya, sesaat lagi kita akan melihat ini dia. Round terakhir di hari ini. Perebutan untuk menjadi sang juara. Yes. Di Tunjungan Plaza. Kira-kira nih, kira-kira yang menang Bekasi apa Palembang? Mana ini suaranya udah kagak ada di Bekasi apa Palembang? Yo, ay. Aul Bekasi apa Palembang? Bogor. Nanat Bekasi apa Palembang? Kabur semuanya. Takut masuk ruang BK Pak. Masih. Oke. Ya besok kalau begitu ya. Berarti sebelum dari match ini berjalan, sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kandidat yang akan menjadi juara, dan siapakah yang akan keluar menjadi juara di malam hari ini di game yang kelima antara Xaverius Palembang versus anak-anak dari Bekasi. Mantap. Oke, Yes. karena kita akan langsung menuju ke line up down untuk melihat match point untuk kedua belah tim. Ya, dan ini adalah salah satu gebrakan baru ya, di mana kedua belah jungler mereka bermain dua assassin. Dari Spexal membawakan untuk Nolan, sedangkan dari Rey-nya ngebawain Hayabusa. Yang otomatis dari segi lini belakang juga, kenapa dia memilih Hayabusa karena dia ingin bermain lebih comfort aja sih. Karena kalau semua Nolannya juga masih bisa dicegah juga, ya tentunya itu masih oke juga. Tapi melainkan dari si mid lane, Oke, masih aman aja ya karena clearnya juga sebenarnya walaupun memang Chusin ini nggak pakai mana buat ke hit ke minion. Cuman lama clearnya nggak bisa yang langsung instan karena ya balik lagi ke damage per second yang bisa disumbangkan. Tapi pernah dua dari Two Wonder nih. Wah, Xaverius benar-benar menekan di awal game ini. Sementara tadi coba lihat ada Secret Hammer mendorong ke arah satu wave minion. Coba tuh bisa menjauhkan, tapi sekarang mereka masih stabil. Waduh. Wih, di tempat yang berbeda. What? Ada satu serangan lagi dan berhasil. Sakit banget, satu damage terakhir hampir aja. Wah ini Arlot yang memang jadi perebutan ternyata impactnya sebesar itu. Flicker agresif dengan Vengeance juga nih. Devan dapetin point kill. Atas hilangnya berarti yang tumbang adalah EXP-nya. Ya, Sebenarnya dan- masih nggak terlalu yang masalah-masalah banget sih. dan itu bagus banget invasi ketika Nolannya tidak bisa mendapatkan sebuah instant kill, otomatis bakal bisa keterima ke arah Devanya. Dan untuk sejauh ini dari tim Sandikal juga harus berhati-hati dengan sebuah invasi yang nantinya bakal diaturin oleh kalkulasi yang bakal diberikan oleh Prime Devan itu tadi. Dan melainkan dari itu kita bisa melihat mereka mencoba buat Wah. fokus dari si top lane. Digas lagi dong, ini kan connect lagi, ditarik lagi ke bagian belakang. Ada law and order pula yang udah langsung dikeluarkan again. 1 menit 2 kali, di tempatnya berbeda. Apa yang terjadi Nolan? Satu hit terakhir ada di dalam tubuhnya dan masih gagal. Pemain Sandikta untuk bisa menumbangkan Nolan. Wah itu Vexal God HP-nya udah nggak kelihatan bahkan ya. Berhasil untuk selamat dan bahkan ada Oke. invasi yang dilakukan belum berhasil. Dan di tempat yang berbeda antara Harit dan juga Iritel. Mereka pun beradu, yang satu heavy crossbow, yang satu dengan zaman force-nya belum ada yang tumbang. Loh masih aman, tapi di Turtle rame banget ya ternyata. Tapi ramainya adalah dengan adanya pemain-pemain dari SMA Xaverius atau Palembang sehingga Turtle pun bisa ditabung sekarang. Waduh, ditarik lagi ke belakang tuh. Cuman hati-hati ya, kalau udah dari Tigrealnya level 4, baik-baik dah kalau mau ngangkat Tigreal. Ya. Daripada ngangkat tahu-tahu disedot implosion kan gak enak ya jadinya. Malah jadi mendekatkan kepada maut ya kan. Iya. Tapi zoning out yang sebenarnya secara head to head tadi aku bilang Givi itu memang unggul di atas dari Chusin. Makanya Chusinnya jarang ada di tengah. Nah, dia aktif banget ke bawah, cari yang bisa diangkat, dicapit, digeser. Iya. Ini mencapitan boneka emang nih. Iya. Claw machine. Yes, Tapi- dan dengan posisi tersebut pun di mana dari tim Sandikta sebenarnya ingin memberikan sebuah kalkulasi dari Halo. si bawah. Dia ingin nge-pressure lagi sisi bagian goldnya. Oke. Dan melainkan dari itu, Dan Glorious Pathway dikeluarkan. Akankah ini menjadi sebuah inisiasi yang begitu baik untuk pemain dari Xaverius ataukah mereka malah menghilang satu persatu. Namun sejauh ini coba lihat beberapa play tapi Nolannya. Again Nolannya pun masih berhasil pergi dari area tersebut guna untuk bisa menyelamatkan diri. Nolan masih berhasil untuk bisa mendapatkan tempet dan berhasil untuk kali ini mendapatkan poin kill kembali. Wow. What? Outplay dari Vexal God yang tidak tersentuh sama sekali. Bahkan belum tumbang sejauh ini walaupun kalau ngelihat Ajal itu udah ada di depan mata ya. Buset ini jahat banget di Buset. depan mata coba.
langsung Gimana coba? disabet deh. Wah lah. Oke, ada zaman force yang udah langsung dikeluarkan tapi bukan pilihan yang baik untuk mereka. Bisa menghajar Hari tepat berada di dalam outer turret yang dia punya. Yap, oke 5-1, goldnya juga udah mulai kerasa. Menginjak ke angka 3.000 perbedaan keunggulan yang dipegang oleh SMA Saverio 1 Palembang sekarang. Dan sejauh ini masih belum ada jawaban nih, karena gameplaynya berubah. Mereka nggak Betul. punya Nathan, dan mereka nggak punya export untuk asuransi di era late game nanti untuk SMA Sandikta. Ketahuan tuh dalam perumputannya. Tapi ini kita juga udah pada tahu ya, kopi gula aren nomor 1 paling hits favorit semua. Wih deh, top kopi, mantap. Masuk. 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 Boleh. Ya. Oke. Aduh, Purple Buff masih cukup aman sejauh ini pun tidak ada Digebuk. gangguan dan kuping gue digebuk ul. Turtle akan menjadi satu perebutan sekarang nih, gak akan dibiarkan karena Quad Shadow tapi udah ditungguin sama Bilgat yang bakal jadi portal gapura perubahan, gak akan kasih lewat. Yap, jadi itu ada 2 orang yang emang sudah berjaga, siapa yang mau mendekat. Dan benar-benar SMA Saverio 1 Palembang mereka balik. Backer mereka benar-benar membalikkan keadaan dan mereka tertinggal tadi dan sekarang mereka benar-benar menekan sampai ke round ini loh. Yap, dan belum ada turret sih sebenarnya yang hancur ya, tapi Saverius mereka unggul banget nih untuk kontrol objektif di arah turtle. Mereka juga orang aktif banget untuk rotate-nya. Sementara kalau ngeliat early aggression yang harusnya bisa dimilikin sama Hayabusa dengan Morbikov yang kayak gini, Dari si bawah. Wah akhirnya sakit banget finally. itu dia baru dibahas. Ada serangan yang sudah dilakukan dan mengakibatkan Hayabusa ataupun dari retailnya menjadi korban. Ya, karena dari Hayabusa sendiri dengan efek ultimate tadi itu bisa memberikan sebuah impact yang besar. Dan mau gak mau mereka juga harus bisa mengembalikan pundi-pundi yang tadi sempat banget hilang. Tapi ya kalau untuk sejauh ini tentunya dari tim Saverius jauh lebih unggul sih. Dari segi goldnya dan kemungkinan dari positioning. Oke, ambil aja dari Quad Shadow, balik lagi. Satu terakhir tapi malah mendadak. Hampir saja sempat karena satu terakhirnya. Membuat Hayabusa diri SMA Sandikta menjadi korban dan sekarang Glorious Pathway dikeluarkan, ada Real World Manipulation langsung menggabung ke arah beberapa player dan Arlord yang bahkan sekarang Zeus kan menjadi korban dan waktunya untuk SMA Sandikta seperti mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan mengejar ke arah dari Hylas tapi Hylas terlalu kencang. Iya, dan juga ada 2 damager dari Saverius Palembang yang bersama-sama ada di arah top lane. Sehingga outer top juga berhasil untuk dihancurkan sekarang. Dan bahkan ini bawahnya juga kalau misalkan if dari Nayaka-nya nggak turun, itu bakal jadi 2 turret berarti secara total yang bisa dihancurin sama Saverius. Ya, cuman ini kan dari level antara God Lane-nya juga masih sama-sama nih. Dari level 8-nya mereka pun masih cukup berimbang. Wait, ada replay terlebih dahulu. Jedak-jeduk juga replay kita tadi tuh ya. Yes, dan ini untuk Brutal, instant replay-nya juga yang bisa kita perhatikan dari sisi bawah ya. Hayabusanya sempat banget ngegocek ke arah sisi Arlord, tapi melainkan dari itu terlalu overextend, nggak mau mundur. Dan Dan di bawah pada tuh. akhirnya just Crimson Bacon bisa menguasai secara overall. Oke, ini tadi ada satu aksi penculikan dan Via menjadi Wey. korban ya. Bahkan sekarang mereka masih ingin lebih, coba lihat. Ada Zaman Force yang memang sudah dikeluarkan pula menjauh, berhasil selamat. Tapi setidaknya mereka pun udah menurunkan lagi intensitas serangan dari Saverius 1 Palembang. Yes, sebuah good calculate juga bagi tim SMA Saverius. Dan hingga sejauh ini, Turtle yang selanjutnya berhasil diamankan oleh Vexal. Dan hingga saat ini kita bisa melihat, sepertinya ini juga menjadikan tim Saverius juga semakin show up. Dan mau gak mau dari tim Sandikta juga harus berhati-hati ketika nantinya mereka bakal melakukan sebuah team fight yang cukup panjang. Oke. Dan temponya turun banget ya, karena Ya. benar-benar dari kedua belah tim ini tahu last game, last chance juga. Jadi ya harus lebih waspada, tapi kadang kehati-hatian ini yang akhirnya ngebuat jadi tergesa-gesa. Yes. Dan itu yang bisa dieksploit satu sama lain, berarti ini udah bukan bicara tentang strategi tapi mentalitas juga diuji. Betul. Dan memang untuk game yang terakhir ini sangat ngebuat dari tim Saverius maupun dari tim Sandikta sama-sama berhati-hati gitu loh. Bahkan mereka melakukan invasi juga, tarik ulur, mereka juga paling cuman ada keculik satu persatu aja, tapi nggak ada tim fight yang besar yang membuat mereka menjatuhkan sebuah korban. Dan ini Wih, ini dia pertempuran kembali terjadikah karena sekarang dari Tigreal tidak ada bala bantuan sama sekali. Benar-benar bisa dihajar sendirian. Ya ini terangkat sudah terpegang semuanya dan bahkan dari SMA Saverius 1 Palembang mereka Wih, akan kembali wih, masuk. Kenceng banget ini, Oh, masukkan jauh banget karya dalam. Dari untuk pergerakan Nifnya bisa kan dia bertahan, tapi untungnya masih ada Real World Manipulation. Namun itu pun hanya nge-delay sedikit dari kematian yang dia milikin. Dan pertempurannya kembali terpecahkan, tidak, mereka cukup sabar dengan mendapatkan karena purple buff. Udah
sabar sampai situ. Wah ini pelan tapi mematikan ya buat Betul. Xaverius. Pelan banget temponya tapi selalu ada targeting yang on point. Sehingga kali ini dari SMA Sandikta mereka sepertinya masih belum bisa menemukan bagaimana winning condition untuk gimana caranya membalikan pressure yang dimiliki. Ya, karena seringkali dari tim SMA Sandikta selalu ke pressure-nya ke arah Arlotnya. Arlotnya memberikan sebuah eksekusi nyata yang pada akhirnya SMA Sandikta bisa kebagi di antara dua belah area gitu loh. Dan mau nggak mau dari tim Xaverius akhirnya bisa memaksimalkan sebuah team fight tersebut. Dan ini untuk Lord yang pertama, harusnya ini bakal menjadi sebuah pertaruhan nyawa ya. Antara dari tim Xaverius ini bakal ada korban atau malah dari tim Xaverius yang akan mendapatkan untuk free Lord yang bakal diamankan untuk Lord yang pertama. Buset deh, itu udah gak bakal ada yang bisa mengganggu. Mereka dapat Lordnya, mereka siap menabrak masuk pelan tapi mematikan. Silent but deadly banget ini loh. Iya. Oke. Waduh, ini di belakang kita juga udah mencekam nih keadaan. Ya udah. Sabar ya Bu, sabar. Tenang. Doa pokoknya Bu, doa Bu. Sabar ya. Oke, tapi untuk inner turret sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan juga menuju di arah bottom lane. Dan Lord masih di slow push. Oh, final slash. Oke, Wah. ketahuan. Dan sekarang pertempuran akan kembali terpecahkah. Tapi mau tidak mau Raging Centrum harus balik ke bagian belakang. Tapi sekarang Aldo kan berhasil dihancurkan. Dan Vija pun langsung lejap seketika. Namun dengan pergerakan yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Sandikta. Mereka berusaha untuk bisa maju, mereka berusaha untuk bisa menahan. Malah mengakibatkan kehilangan 3 player. Di saat Lord sudah akan hadir. Oke, inner turret di arah tengah yang bakal jadi targetnya terlebih dahulu. Karena masih ada Lord yang akan dikawal berbarengan. Ada satu wave di arah mid lane. Waduh, tapi setidaknya beberapa second lagi, beberapa pemain dari SMA Sandikta mereka pun udah akan kembali respawn guna untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekannya Lord. Bisa dihilangkan tapi 2 best turret tidak bisa diselamatkan. Karena yang tumbangnya Aldo sih. Ya. Kalau Aldonya masih ada, harusnya dia bisa nyicil ke arah turret ya. Gak, ini gak ada yang pukul turret, cuman mungkin ada Vexal aja yang kayaknya terlalu berbahaya kalau dia ada di lini paling depan. Wah, semakin deg-degan lagi ya. Makin deg-degan. Dan untuk sejauh ini memang dari tim Xaverius sendiri bisa mendapatkan sebuah timing yang pas. Dia bisa mengikis sisi lini bagian bawah. Bahkan dari sisi inner mid lane-nya pun berhasil dihancurin tadi. Dan mau nggak mau SMA Sandikta mungkin terlalu udah mulai snowballing untuk sejauh ini. Hey, ini itemnya udah mulai, wah ada heptasisnya selesai. Penetration maksimal yang akan disumbangkan oleh Vexal God. Ada Malefic Roar, ada Hunter Strike juga, dan bahkan Blade of Despair sudah terselip. Ini perbedaannya berarti hampir ke angka 4.000, Ya. 3.000-an dari junglernya, berarti menandakan gapnya jauh banget. Dan Endless Battle menjadi pilihan sekarang untuk Ren Practice. Sabar dulu. Ini dari If-nya Eh, juga. weh. Web. Oke. Weh. Ada pergerakan dari Hayabusa dan masih gagal Phantom Shuriken yang masuk ke dalam tubuh dari Shuxin. Itu Crimson Beacon ya, dash ability plus ada shield tambahan yang ngebuat dari Zeus God pun susah untuk bisa di take down secara langsung. Karena harusnya gak ada Sky Piercers juga nih buat Hayabusanya. Jadi gak ada jaminan untuk bisa menumbangkan dengan HP yang low. Sembari menunggu ke arah Lord yang selanjutnya akan muncul, Lord Enhance. Ini akan menjadi penentuan juga karena SMA Sandikta mereka bermain defensif terlebih dahulu dan menantikan adanya kehadiran dari SMA Xaverius untuk bisa misplay nantinya yang bisa dipunish, tapi sejauh ini belum ada sih. Yap. Tapi untuk sejauh ini pun dari tim SMA Sandikta nggak boleh terlalu over defensive sih. Karena dengan dia terlalu defense, dia terlalu menjaga base yang ada tanpa ada sebuah team fight. Oke, ada Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan sekarang sedikit lagi. Sama-sama menyisakan sedikit HP dan sama-sama beresiko apabila ingin dilanjutkan. Wah, ini flicker loh. Tadi final slash-nya miss, terus dia flicker. Akan menjadi informasi juga, tapi itu hanya memberikan zoning out aja. Membuat dari Lord-nya pun bisa free, didapatkan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Sehingga kali ini pun Lord in hand jatuh ke tangan dari SMA Xaverius, 1 Palembang. Yes, dan ini Lord merupakan suatu penentuan bagi tim Waduh. SMA Xaverius. Oke. Ya mau nggak mau, mereka sangat-sangat harus menjaga ketat nih. Lord yang sudah mulai berjalan dari sisi top lane, otomatis ini bakal membuka change untuk tim Xaverius bakal mengambil 2 ataupun 3 laning sekaligus. Yap. Karena Lihat dari di sisi tengah belakang. udah ditahan nih. Nah, deg-degan Yap. semua. Nah itu dia deg-degan juga sudah mendukung dari SMA Sandikta. Namun sekarang akan menjadi momen pembuktian dari teman-teman SMA Xaverius 1 Palembang dengan Lord
yang mereka bawa. Ada konsil yang sudah berada dengan tapi Hayabusa menjadi korban dari luar berbahasa sudah dikeluarkan. Tapi sekarang Vexal Ganja menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Coba lihat, ikan Sabar Force tadi seperti yang udah langsung dihasilkan. Akan seperti apa lagi? Karena tapi kali ini berhasil langsung dilakukan. Dan Pilkada menjadi korban pula. Tapi double kill berhasil langsung diamankan. Tapi sekarang malah membuat Aritnya dan Bestia berhasil ditumbangkan. Dan SMA 1 Saverius keluar sebagai juara. Dan SMA Saverius 1 Palembang yang mendapatkan gelar juara di Liga Esports Nasional Pelajar 2024. Wow, mereka tertinggal tapi mereka bangkit lagi untuk bisa membuktikan kalau mereka layak menjadi juara. Mereka buktikan dengan ketertinggalan, mereka bangkit dan mereka balikan. Yes, dan ini dia perjuangan titik akhir bagi tim Saverius. Akhirnya berada di titik tersebut. Yap, wow. Dengan membuat adanya Arlot menjadi kunci juga. Karena kayaknya untuk masalah jungle nggak akan ada kehabisan akal. Joy, Nolan bisa dikeluarin. Dan momentum demi momentum yang diciptakan oleh Devan. Dengan Arlotnya juga ini menjadi satu pertanda. Yes. Kemenangan bisa dipegang juga sama SMA Saverius 1 Palembang. Dan dengan game yang sengit juga kita patut apresiasi ya untuk keempat tim yang berhasil melaju ke babak grand final juga. Dan nice try buat SMA Sandikta. Kita tunggu nantinya comeback berikutnya ya ibu-ibu, semangat ya Bu. Ya pokoknya terima kasih juga buat para pendukung ataupun orang tua ataupun wali ataupun siapapun lah yang ada di belakang kita ataupun yang pendukung dari nih Sandikta nih rame banget. Terima kasih ibu-ibu ya, hati-hati ya pokoknya besok kalau mau pulang lagi. Semuanya. Sehat-sehat semuanya, Mbak, kakak, ibu, adik, bapak, semuanya dah. Semuanya terima kasih. Pokoknya saya senang sekali ngeliat hari ini rame sekali ini. Mantap. Mantap. Belantas juga. Palembang yang telah menjuarai untuk Liga Esports Nasional Pelajar 2024. Yap, jadi buat teman-teman semua ini dia terlihat. Nah, MVP-nya. MVP-nya nih, terlihat MVP-nya nih. Ini rebutan Arlot tuh ya. Tapi Arlotnya impact banget sih. Impact banget. Yap. Damage ada, inisiasi boleh, dan Prime Devan memang kayaknya lagi prime-prime-nya ya. Yap. Menjadi satu MVP di game penutupan kita, dan ternyata di 2 game terakhir Saverius menunjukkan sesuatu yang berbeda ya, karena ternyata game cepat yang bisa disuguhkan, bukan game alot kayak di 3 game awal tadi. Yap, itu deh ya. Berarti selesai sudah ya keseluruhan dari pertandingan-pertandingan loh. Udah ya? Yes. Dari pertandingan udah selesai semua dong. 4 tim, 2-nya berhasil masuk grand final, 2-nya masuk ke bronze match, dan 1 kita udah menemukan di peringkat ketiga dan peringkat keempat. Dan pada akhirnya malam hari ini kita udah melihat ya siapa megah, lebih seru, lebih mantep. Amin, mantap. Amin, pokoknya di Terima Surabaya kasih, lagi Surabaya. dah, pokoknya di Surabaya lagi pokoknya dah. Tapi warga-warga Surabaya, area Surabaya sih paten pol. Iya, pokoknya CP masih sama Pak ya. Wes, kontak person masih sama. Ya wes, kalau begitu kita pamit diri. Selamat malam, assalamualaikum, dan sekarang waktunya kita akan langsung berikan kepada host kita yang sangat cantik luar biasa. Let's go. Oke, terima kasih Caster. Dan dengan inilah sudah terwujudkan untuk juara dari Liga Esports Nasional Pelajar 2024. Ada SMA Saverius 1 Palembang. Oke, Selfie dulu. Boleh disambil kasih aplaus ya, karena ini pertama kalinya diadakan secara offline. Dan kita sudah menemukan hadiah pemenangnya untuk Grand Final kali ini. Oke, untuk pemenang boleh dipersilakan berdiri di depan trofi untuk bersama-sama melakukan trofi lifting. Oke, boleh yang senior di depan boleh. Bareng-bareng semuanya. Bareng-bareng. Menang bareng. Angkat trofi harus bareng-bareng. Oke, sudah siap? Ini dia SMA Saverius 1 Palembang. Baik, dengan ini kami persilahkan untuk maju ke depan. Untuk SMA Saverius 1 Palembang beserta dengan pendampingnya untuk melakukan foto bersama dan menyematkan medali serta menyerahkan Giant Check oleh Bapak Daniel Agung selaku Ketua Harian ESI Jatim.
Kami persilakan untuk Bapak Daniel Agung selaku Ketua Harian ESI Jatim untuk menyematkan medali dan menyerahkan giant check untuk SMA Saverio 1 Palembang. Sebagai juara pertama Sebagai juara pertama dari Liga Esports Nasional Pelajar 2024 Mobile Legends Bang Bang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada SMA Saverio 1 Palembang yang sudah berusaha, berjuang sejak babak pertama hingga akhirnya Grand Finals di Surabaya hari ini. Dan inilah dia pemenang kita untuk pada hari ini di Liga Esports Nasional Pelajar 2024 juara pertama SMA Saverio 1 Palembang. Dan selanjutnya kami akan menyerahkan untuk juara kedua SMA Sandikta Bekasi. Dimohon dengan juga pendampingnya bisa maju ke atas untuk penyematan medali dan menyerahkan giant check yang akan diberikan juga oleh Bapak Daniel Agung selaku Ketua Harian ESI Jawa Timur. kepada SMA Saverio 1 Palembang agar dapat untuk merapat ke area sisi kiri panggung. Inilah dia untuk juara kedua kita pada hari ini, SMA Sandikta Bekasi. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah untuk SMA Sandikta Bekasi. Selanjutnya untuk juara kita yang ketiga pada hari ini, mari kita sambut SMA Negeri 1 Pontianak. Kepada SMA Sandikta Bekasi kami persilakan untuk berada di sisi kanan panggung.
Kami persilakan kepada Bapak Daniel Agung selaku Ketua Harian ESI Jatim untuk menyelamatkan medali dan menyerahkan Giant Check. Baik, kami persilakan untuk juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga untuk melakukan foto bersama. Kami undang untuk tim SMK Ristek Kikin dari Jakarta untuk melakukan foto bersama juga. Kami persilakan untuk SMK Ristek Kikin Jakarta untuk melakukan foto bersama dengan pendamping pula. Oke, terima kasih buat yang telah hadir pada hari ini pada kesempatan kita di Liga Esport Nasional Pelajar Mobile Legends Bang Bang. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada supporter dan juga para pengunjung yang sudah menyempatkan bisa hadir ke sini. Tapi besok bakalan ada acara. Acara apa itu? Betul sekali, besok jam 11 kita akan mulai kembali di tempat yang sama dengan game yang berbeda. Karena besok akan ada Grand Finals untuk kategori Honor of Kings. Tidak ketinggalan juga bakal ada beberapa performer yang istimewa juga. Sehingga jangan sampai untuk dilewatkan. Benar sekali. Langsung aja untuk datang besok. Dan karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya Selin memohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan tentunya. Dan saya Lumi juga memohon maaf apabila ada salah kata. Betul sekali, kami berdua izin pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi besok. Liga Esport Nasional Pelajar 2024, ini Ligaku.